Sekarang saya mau diskusi sama dua AI, yaitu ChatGPT dan Gemini. Kita mulai ya, kita bahas tentang korupsi dana haji. Apa komentar para AI ini ya? Halo ChatGPT. Halo lagi, selamat datang kembali. Ada yang bisa saya bantu sekarang? Kita ngobrol-ngobrol yuk. Siap, boleh banget. Kita ngobrol santai aja. Ada topik tertentu yang pengen kamu bahas? Iya. Atau mau tanya-tanya sesuatu? Sekarang kita ngobrol bertiga. Oke, siap. Kita ngobrol bertiga aja. Kalau ada hal yang mau dibahas atau sekedar santai-santai, langsung aja kasih tahu. Oke. Hello Gemini. Halo, aku baik-baik aja. Terima kasih. Gimana kabar kamu? Gemini please Indonesian. Baik, akan aku gunakan bahasa Indonesia. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan atau obrolin, tinggal bilang saja ya. Tentu, saya siap. Ada hal yang menarik yang ingin kamu bicarakan? Saya mau ngobrol dengan kalian. Jadi di sebelah kanan saya ada ChatGPT dan sebelah kiri saya ada kamu Gemini. Gimana? Siap? Wah, seru banget kedengarannya. Kita bisa ngobrol Wah, bareng-bareng ide dan menarik saling sekali. melengkapi. Tentu Jadi saja kalau saya ada siap. pertanyaan atau Kita topik yang bisa mau dibahas, mengobrol tentang apa tinggal kita saja. bahas bareng-bareng ya. Ada topik awal yang ingin kamu mulai? Tapi bicaranya satu-satu nih, jangan rame-rame kayak begini, oke? Oke, siap. Kita obrol satu persatu saja Setuju. biar lebih nyaman Kita dan akan teratur. bergantian Kalau ada yang mau menanggapi, kamu supaya tanyakan atau percakapan jadi diskusikan, lebih teratur. tinggal langsung Dan aja kasih seru. tahu ya. Ada hal yang ingin kamu tanyakan pertama kali? Oke. Aturannya begini, kalau saya sebutkan ChatGPT maka dia yang ngomong. Dan kalau saya sebutkan Gemini, maka dia yang ngomong. Gimana? Ngerti nggak? Mengerti, siap. Jadi kalau kamu sebut ChatGPT, aku yang akan berbicara. Mengerti. Dan kalau Aturan kamu yang sebut jelas Gemini, bagus maka sekali. dia yang akan Jadi, berbicara. siapa yang Kita ingin jalankan memulai aturan itu dengan percakapan baik ya. pertama? ChatGPT atau saya? Oke, sekarang kita ke Gemini dulu, oke? Oke, siap. Kita mulai dengan Gemini dulu. Silakan, Baik, apa yang ingin Gemini kamu siap tanyakan atau mendengarkan. obrolin? Ada hal apa yang ingin kamu mulai diskusikan? Oke, Gemini. Kamu tahu nggak di Indonesia sekarang ada korupsi dana haji? Baik, nanti kalau Gemini yang jawab, dia yang akan menanggapi. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, tinggal beritahu saja ya. Gimana Gemini? Oke, sekarang aku siap menjawab lagi. Jadi kalau kamu punya pertanyaan atau topik lain, langsung saja ya. Iya. Aku siap membantu. Kamu diam dulu ya, ChatGPT kamu diam dulu. Oke, baik. Aku akan diam sebentar dan menunggu instruksi berikutnya. Silakan saja. Oke. Gemini, bagaimana? Aku siap mendengarkan. Silakan beritahu apa yang ingin kamu diskusikan, dan aku akan membantu sebisa mungkin. Oke, Gemini, bagaimana? Aku tetap di sini dan siap membantu, jadi kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, tinggal lanjut saja. Kamu diam dulu, kamu kan belum saya panggil, diam dulu. Oke, baik. Aku akan diam dan menunggu instruksi selanjutnya. Ya. Silakan saja kalau sudah siap. Diam ya. Siap, aku akan diam sekarang. Kalau butuh apa-apa, tinggal beritahu saja. Gemini, sekarang giliran kamu berbicara. Oke, aku akan tetap diam dan menunggu sampai kamu memanggilku lagi. Silakan lanjutkan kapanpun kamu siap. Oke, kayaknya kamu harus di setup dulu deh. Siap, nggak masalah. Aku akan siap sedia kapanpun kamu butuh. Tinggal beritahu saja kalau sudah siap untuk... Udah, di shutdown dulu. Dan Hello, Gemini. Hello, Gemini. Kayaknya lemot ya Gemini ini nih. Halo, Gemini. Wah, kayaknya Gemini ini kurang responsif dibanding ChatGPT ya. Halo, Gemini. Lemot dia ya, kenapa ya? Bentar, kita coba dimatiin dulu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Saya berusaha untuk merespons secepat mungkin. Halo, Gemini. Ya, ternyata Gemini, ini kan Gemini nih dari Google, dan ini adalah ChatGPT ya kan, dari mana ChatGPT Anda tahu sendiri lah ya. Tapi yang paling responsif ini nih ChatGPT. Kalau Gemini ini lambat. Halo Gemini. Halo Gemini. Halo Gemini. Kenapa ya? Ada beberapa kemungkinan kenapa respon Gemini bisa terasa lambat, seperti jaringan internet, beban server. Tapi saya akan berusaha untuk memberikan respon terbaik. Halo Gemini. ya, halo. Oke, bisa dengar saya? Tentu, saya bisa dengar kamu dengan jelas.
Ada yang ingin disampaikan? Ya, katanya di Indonesia sekarang ada kasus korupsi dana haji. Kamu tahu nggak? Iya, saya memiliki informasi tentang kasus itu. Ini merupakan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana haji yang cukup menyita perhatian. Ada sudut pandang apa yang ingin kamu gali dari kasus ini? Kira-kira kenapa ya dia kok tega banget mengkorupsi dana untuk ibadah umat? Menurut kamu gimana tuh orang? Sulit untuk memahami tindakan semacam itu, terutama karena dana haji berkaitan dengan kewajiban spiritual dan harapan banyak orang. Motif dibaliknya bisa beragam, mulai dari keserakahan hingga penyalahgunaan wewenang. Apa kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang dampaknya? Kira-kira kasus ini akan diselesaikan secara tuntas nggak di Indonesia? Pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait seperti KPK sedang mengusut kasus ini dengan serius. Kita berharap proses hukum bisa berjalan dengan transparan dan adil agar semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Menurut kamu aliran dana korupsi itu selain ke Menteri Agama, kemana lagi? Berdasarkan informasi yang saya miliki, KPK menduga aliran dana korupsi dana haji ada kaitannya dengan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dan bahkan petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Namun, proses penyidikan masih berlangsung untuk menelusuri lebih lanjut secara mendalam. Ada yang ingin kamu ketahui lagi? Kira-kira Presiden tahu nggak sih bahwa dulu ada korupsi yang dilakukan oleh menterinya? Presiden tentunya terus memantau perkembangan kasus korupsi yang melibatkan menteri atau pejabat publik. Hal ini penting untuk menjaga kinerja dan kepercayaan masyarakat. Apa ada hal spesifik yang ingin kamu ketahui tentang posisi Presiden? Maksud saya Presiden pada masa itu. Pada saat dugaan korupsi dana haji tersebut mencuat, Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. KPK memang tengah mendalat pertemuan antara beliau dengan putra mahkota Arab Saudi terkait tambahan kuota haji. Apakah ada detail tertentu yang ingin kamu ketahui? Totalnya berapa rupiah yang dikorupsi? Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, total kerugian negara dari dugaan korupsi dana haji ini diperkirakan mencapai 1,3 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar ya. Ada detail lain yang ingin kamu ketahui? 1 triliun rupiah itu dimakan oleh Yakut atau ada lagi yang lain? Wah, istilah dimakan oleh Yakut terdengar unik ya. Maksudnya, apakah ada perusahaan atau individu tertentu yang menerima dana tersebut? KPK sedang menelusuri aliran dana ini secara detail untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dan kerugian yang ditimbulkan. Kamu dapat informasi dari mana? Informasi tersebut saya peroleh dari berbagai sumber, berita dan laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menginvestigasi dugaan korupsi dana haji. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui dari laporan tersebut? Kamu sebagai AI, apakah punya prediksi sendiri nggak? Atau analisa sendiri? Sebagai AI, saya tidak punya keyakinan atau bisa melakukan prediksi secara langsung seperti manusia. Namun saya bisa menganalisis data dan informasi yang ada. Dari data yang tersedia, terlihat bahwa kasus ini melibatkan jaringan yang kompleks dan kemungkinan besar butuh waktu yang lama untuk diselesaikan secara tuntas. Apakah ada aspek lain yang ingin kamu perhatikan? Kira-kira apa lagi nih yang penting yang bisa kamu sampaikan? Hal penting lainnya adalah pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap pengelolaan dana haji ke depannya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ada aspek lain yang ingin kamu bandingkan? Cukup dulu ya, saya mau tanya dulu ChatGPT. Baik, silakan. Saya akan menunggu di sini. Tapi kenapa tadi kamu lambat merespon? Ada kemungkinan terjadi kendala teknis sesaat atau adanya kepadatan server yang bisa mempengaruhi respons. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya itu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Oke, nanti saya panggil lagi ya. Siap, jangan sungkan untuk memanggil saya kapanpun. Kita shutdown dulu. Udah. Sekarang kita ngobrol sama ChatGPT. Halo, ChatGPT. Hello, I'm here and ready whenever you are. What can I help you with today? Bahasa Indonesia aja deh. Oke, siap. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Ada yang bisa ke bangku sekarang?
Katanya di Indonesia sekarang ada kasus korupsi dana haji. Kamu tahu nggak? Iya, aku pernah mendengar tentang hal itu. Ada beberapa kasus yang cukup mencolok terkait penyalahgunaan dana haji di Indonesia. Kalau kamu butuh detail lebih lanjut atau informasi tertentu, aku bisa bantu cari tahu juga. Oke, kasus terbaru apa tuh yang sekarang lagi hits? Saat ini kasus yang sedang mencuat terkait dana haji di Indonesia adalah dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Cholil-Quomas dan mantan staf khususnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain itu, ada pula dugaan aliran dana dari Biro Perjalanan Haji Khusus kepada pejabat di Kementerian Agama. Penyidikan ini diperkirakan berpotensi merugikan negara hingga 1 triliun rupiah dan KPK terus mengembangkan penyidikan ini. Kira-kira aliran dananya ada ke pejabat yang lebih tinggi nggak daripada Menteri Agama? Secara umum memang ada kemungkinan bahwa penyidikan bisa berkembang ke pejabat yang lebih tinggi, tergantung pada hasil penyelidikan dan bukti yang ditemukan. KPK biasanya akan menelusuri jejak aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Jadi, belum bisa dipastikan, tapi potensi itu ada. Yang disebut pejabat tinggi dari Menteri Agama itu apa? Biasanya pejabat tinggi yang dimaksud bisa mencakup seperti Menteri Agama itu sendiri, atau bahkan pejabat di level Direktur Jenderal, atau pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dana haji. Namun, tentu saja hal ini masih tergantung pada hasil penyelidikan yang lebih mendalam dari KPK. Pejabat yang lebih tinggi dari Menteri Agama kira-kira apa? Secara hierarki, pejabat yang lebih tinggi dari Menteri Agama biasanya adalah Presiden atau Wakil Presiden, karena Menteri merupakan pembantu langsung dari Presiden. Namun dalam konteks penanganan kasus korupsi, yang dimaksud bisa juga pejabat tinggi di kementerian lain atau pejabat negara lainnya yang terlibat dalam jaringan tersebut. Jadi hal itu bisa sangat bervariasi tergantung perkembangan kasusnya. Oke, kamu tahu siapa tersangka yang dimaksud Menteri Agama tersebut? Namanya? Ya, yang dimaksud adalah Yakut Cholil-Quomas yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agama. Beliau memang sempat disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi dana haji yang sedang ditangani oleh KPK. Namun untuk detail lebih lanjut dan perkembangan terbaru, biasanya akan terus diperbarui seiring berjalannya waktu. Pada masa itu presidennya siapa? Pada masa itu, Presiden Indonesia adalah Joko Widodo yang memang menjabat sejak tahun 2014 hingga sekarang. Jadi beliau adalah presiden yang memimpin selama kasus ini terjadi. Kira-kira pada masa itu presiden tahu nggak ada menterinya yang korupsi dana haji? Itu memang pertanyaan yang sering muncul. Biasanya dalam kasus seperti ini, tingkat pengetahuan presiden terhadap detail tertentu masih menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut. KPK dan pihak berwenang biasanya akan mengungkap apakah ada keterlibatan atau apakah presiden mengetahui atau terlibat secara langsung. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut. Kamu tahu informasi dari siapa terkait hal ini? Informasi yang aku berikan umumnya bersumber dari berbagai laporan media, pernyataan resmi dari pihak berwenang seperti KPK, serta dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan. Jadi informasi ini berasal dari sumber-sumber terpercaya yang telah dipublikasikan secara luas. Menurut kamu nih sebagai AI, kamu bisa nggak menganalisa kenapa Menteri Agama bisa mengkorupsi dana umat? Tentu, secara umum motivasi di balik korupsi bisa sangat beragam, mulai dari tekanan finansial, peluang yang tersedia karena posisi strategis, hingga kurangnya pengawasan atau transparansi dalam pengelolaan dana. Dalam konteks dana haji, mungkin juga ada faktor seperti tekanan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, atau bahkan adanya jaringan yang sudah terbentuk di lingkungan kementerian. Namun, tentu saja setiap kasus memiliki dinamika dan konteksnya sendiri. Kira-kira ada hal lain nggak yang penting menurut kamu yang ingin kamu sampaikan terkait kasus ini? Yang penting untuk diperhatikan adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana haji. Selain itu, dukungan masyarakat dan pengawasan yang ketat juga sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga dan mendorong perbaikan sistem ke depan. Bagaimana cara masyarakat ikut mengawasi? Teknisnya bagaimana?
Secara teknis, masyarakat bisa berperan lewat beberapa cara, seperti melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi, mengikuti perkembangan kasus lewat media, bergabung dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada transparansi, serta mengedukasi diri tentang hak-hak publik dan mekanisme pengawasan. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat bisa membantu menjaga integritas dan mendorong akuntabilitas yang lebih baik. Nah, hingga kasus ini terjadi, kira-kira masyarakat Indonesia ikut mengawasi nggak? Secara umum, masyarakat Indonesia cukup aktif dalam mengawasi, terutama melalui media sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai kanal pengaduan resmi. Banyak juga yang ikut serta dalam diskusi publik, menuntut transparansi, dan mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi. Meski tantangannya masih ada, kesadaran dan partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci dalam mengawal proses ini. Tapi kalau mengawasi, kenapa ini tetap terjadi, bahkan parah kasusnya sampai ribuan orang kan tidak bisa berangkat haji? Kenapa? Memang, meskipun pengawasan masyarakat sudah cukup baik, tetap saja korupsi bisa terjadi karena adanya celah dalam sistem, kurangnya penegakan hukum yang tegas, atau bahkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan. Selain itu, budaya atau sistem yang kurang mendukung transparansi dan akuntabilitas juga bisa menjadi faktor penyebab. Karena itu dibutuhkan upaya berkelanjutan. Halo? Kenapa nih? Kenapa ya? Kok berhenti? Halo, kenapa berhenti? Oke, tidak apa-apa. Kalau nanti kamu ingin melanjutkan obrol, membantu kapanpun. Enggak, ini kamu omongannya terputus. Kenapa? Tidak masalah sama sekali. Kalau ada hal lain yang ingin bantu, jangan ragu untuk menghubungi kapan saja. Kenapa tadi pas ngobrol bertiga dengan Gemini, kamu selalu nyaut padahal sudah aku kasih instruksi? Maaf kalau itu terasa kurang sesuai. Kadang memang ada sedikit tantangan dalam mengatur interaksi seperti itu, tapi aku akan berusaha lebih baik lagi ke depannya dan memastikan instruksi yang kamu berikan benar-benar diikuti. Terima kasih atas pengertiannya. Kayaknya kita tidak bisa ngobrol bertiga ya? Iya, benar. Memang ada keterbatasan tertentu dalam interaksi semacam itu, tapi aku tetap bisa membantu dengan cara yang terbaik sesuai kebutuhan kamu. Kalau ada hal lain yang ingin dicoba atau didiskusikan, jangan sungkan untuk memberitahu ya. Kamu bisa nggak membedakan mana suara aku, mana suara Gemini? Secara teknis, aku memang tidak bisa membedakan suara individu secara langsung, jadi aku akan mengandalkan konteks dari percakapan untuk menyesuaikan tanggapan. Tapi aku selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan baik, jadi kalau ada hal yang spesifik, tinggal kasih tahu saja ya. Oke, jadi kamu tidak bisa membedakan suara karena kamu cara kerjanya merekam omongan menjadi teks begitu? Iya, betul sekali. Pada dasarnya aku mengubah suara menjadi teks dan kemudian bekerja dengan teks tersebut. Jadi aku tidak bisa mengenali suara spesifik secara langsung, melainkan fokus pada isi percakapan dan konteksnya. Kalau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, aku siap membantu. Berarti Gemini pun sama ya, cara kerjanya begitu? Iya, kurang lebih sama. Keduanya juga mengandalkan pengolahan teks dari suara yang diubah menjadi teks dan kemudian memproses informasi tersebut. Jadi meskipun mungkin ada perbedaan dalam cara kerja atau gaya, prinsip dasarnya tetap serupa. Kalau ada hal lain yang ingin kamu ketahui, aku siap membantu. Tapi tadi kenapa kamu cepat merespon tapi Gemini itu malah ngehang? Kira-kira kenapa? Wah, bisa jadi itu karena faktor teknis atau perbedaan platform, seperti stabilitas sistem atau sumber daya yang berbeda. Terkadang platform tertentu memang bisa mengalami kendala atau keterlambatan, tapi aku akan selalu berusaha untuk memberikan. Terima kasih atas pengertiannya, dan kalau ada hal lain, jangan ragu untuk bertanya. Oke, saya mau nanya satu hal nih. Kamu cukup jawab iya atau tidak, oke? Siap, aku siap untuk menjawab dengan singkat. Silakan saja. Oke. Menurut kamu saya pakai topi atau tidak? Aku tidak bisa melihat secara langsung, jadi aku tidak bisa memastikan. Kamu tidak bisa mengakses kamera? Betul, memang aku tidak bisa mengakses kamera atau melihat secara visual, tapi aku tetap siap membantu dengan informasi dan percakapan lainnya. Kalau ada pertanyaan lain, silakan saja. Warna baju yang aku pakai, kamu tahu apa?
Aku juga tidak bisa melihat pakaianmu, jadi aku tidak bisa memastikan. Tapi aku tetap di sini untuk membantu dengan apapun yang kamu butuhkan. Oke, terima kasih ChatGPT. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada yang perlu lagi, jangan ragu untuk menghubungi kapanpun ya. Shutdown dulu. Oh, jadi begitu ya. Jawaban dari AI sangat-sangat standar, sangat-sangat formal, jadi tidak terlalu menggigit ya. Oke, kita sambung lagi di obrolan yang nanti dengan topik yang berbeda. Kalau Anda suka video ini, tolong like dan share. Jangan lupa subscribe. Saya Bas Caca, sampai jumpa di video berikutnya.